Hai. Oke, halo teman-teman Bilingwa, selamat datang di Bilingwa Podcast hari ini. Gimana journey Bilingwanya saat ini? Sudah amankah atau masih belum sesuai target nih? Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai, tapi mudah-mudahan insightful tentang Bilingwa. Bukan hanya sekedar mengenal apa itu Bilingwa, tapi juga bakal ngebahas kenapa sih Bilingwa itu penting bagi teman-teman sekalian, dan buat teman-teman yang udah ngejalanin selama beberapa semester terakhir, buat anak-anak BD9 mungkin 1 semester terakhir ya, apa sih manfaatnya gitu, dan kemudian bagaimana cara memaksimalkannya agar benar-benar terasa dampaknya. Hari ini saya nggak sendiri nih teman-teman, sudah hadir bersama kita penanggung jawab Bilingwa Bandung, ada Miss Desi. Halo Miss Desi, terima kasih sudah Halo, meluangkan waktu untuk Mas hadir di Rindo. podcast ini. Akhirnya Iya. saya jadi tamunya ya. Iya betul sekali, udah lama banget kita ngerencanain pengen ke Bandung sebenarnya, cuman belum Ayo kesampaian jadi tuh. virtual dulu ya. Iya. Oke, boleh menyapa teman-teman mahasiswa Miss Desi, nanti perkenalkan Iya. juga peran Miss Desi di Bilingwa Bandung apa sih gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Windo dan tim yang sudah mengundang saya. Perkenalkan teman-teman, kalau di Bandung sudah pada tahu ya, saya dengan Miss Desi sebagai koordinator Digital Language Learning Center. Kebetulan salah satu program yang nomor 1 ya di kami yaitu Bilingwa. Saya rasa di semua area ya Bilingwa gitu. Nah, di sini saya juga sebagai selain jadi penanggung jawab untuk Bilingwa juga saya mengkoordinir kegiatan-kegiatan kebahasaan yang ada di BINUS F Bandung gitu teman-teman. Dan juga ada saya sebenarnya ada satu staff tim saya namanya Kak Molin. Pasti di Bandung udah tahu sih Mas. Ya. Siap, ada Mbak Molin juga ya kalau di Bandung ya. Nah, Miss Desi, mungkin kita mulai dari pertanyaan paling mendasar dulu nih. Banyak mahasiswa, mungkin mahasiswa baru ya, terutama yang B29 bertanya-tanya sebenarnya Bilingwa itu apa. Mungkin udah pernah perkenalan ya. Tapi mungkin pertanyaan akan lebih spesifik di kenapa sih Bilingwa itu penting untuk jadi bagian perjalanan akademik mereka di kampus Bandung gitu. Iya, kasih Mas Windo. Jadi untuk pertanyaan ini sebetulnya saya sudah pernah menjelaskan di FYP ya Mas Windo ya. Pada saat pertama kali kita mensosialisasikan Bilingwa gitu. Nah, Bilingwa sendiri itu merupakan suatu sistem pembelajaran bahasa secara digital. Jadi sekarang sudah platform-platform itu kan kita sentralnya digital. Nah, BINUS tentunya tidak tertinggal. Di pembelajaran bahasa ini secara mandiri dibuat oleh BINUS untuk membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan bahasa asing. Bahasa asing apa saja? Di dalamnya ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Tidak menutup kemungkinan ya Mas Windo ya, kedepannya nanti akan ada bahasa-bahasa asing lainnya, mungkin bahasa Korea, Prancis ya. Nah, keunggulan daripada platform ini untuk saya sampaikan terutama untuk BINUS yang 29, bahwa materi yang disiapkan di sini itu materi yang terstruktur. Ya, dia terstruktur, ada unitnya, ada checkpoint, ya kan, ada final test, kemudian ada skill-skill kemampuan bahasanya. Dan juga mengerucut lagi yaitu personalized learning. Belajar mandiri, ya bisa di mana saja. Kalau di kelas kan ada teman-teman, ada dosen. Kalau ini mau belajar di kafe bisa, di lab bisa, di laboratori bisa, di library bisa. Dan juga pembelajaran ini tuh interaktif. Sangat interaktif ya, dan lengkap dengan unsur-unsur gamification. Nah, sehingga pembelajaran ini tuh menarik dan efisien. Itu sih Mas Windo. Oke, nah kalau Bilingwa ini menurut Miss Desi ya, kira-kira untuk mahasiswa yang udah advance masih bisa nggak ya? Atau cuma bisa untuk yang masih basic aja? Nah, ini menariknya untuk Bilingwa sendiri. Kebetulan kan Bilingwa ini resmi, maksudnya kayak sudah benar-benar kita aplikasikan di mahasiswa itu kan sejak
mahasiswa yang B26 ya, Mas Mhm. Windo ya, B26, B27, B28, sekarang B29. Tentunya dimulai dari mahasiswa baru atau freshman, ya kan, yang baru masuk gitu. Terutama kalau yang sekarang kan B29, itu sudah mulai dari basic. Dan sebelum mengambil bilingual ini kan akan ada tesnya, ya kan? Tesnya itu kan bilingual proficiency test ya, Mas Windo ya. Jadi tes Betul. dulu di mana untuk menentukan levelnya, apakah levelnya itu basic, misalnya level A atau intermediate B atau C yang sudah advance gitu. Nah, Oke. tentunya dari basic ini kan nanti dari semester awal 1, 2, 3, 4 diharapkan kan semester 4 sudah selesai gitu. Jadi kita Oke. memang dari awal ini sudah mahasiswa kita belajar di bilingual ini untuk bahasa. Oke. Nah, kita ini beralih ke mahasiswa yang udah menggunakan bilingual deh, Miss. Sebenarnya kan udah ada kan ya anak-anak B29 yang paling baru ya. Ya. Kira-kira dari Miss Desi ini, dari pengamatan sama pengalaman selama ini, ada perkembangan tertentu nggak dari mahasiswa yang aktif pakai bilingualnya? Nah, ini yang saya pantau ya, Mas Windo ya, dan Mhm. tim saya, Kamolin, selama ini misalnya mereka prosesnya itu ya, Mas Windo ya. Mhm. Jadi misalnya mereka mengerjakan, ini kan pembelajaran yang cukup sangat efektif gitu ya. Mhm. Dan mereka tuh merasakan perubahan itu dalam cara belajar. Kalau di Bandung, ya. Oke. Cara Menarik. belajarnya. Jadi sistemnya tuh berbasis ini kan karena modul, ya kan? Atau kita bisa bilang ada, dan juga ada self-paced-nya. Jadi di mana mereka itu bisa mengatur waktu belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan sendiri. Nah, progresnya mereka itu bisa dilihat dari situ. Jadi mereka mengerjakan dengan adanya latihan yang interaktif sehingga membantu mereka untuk memahami secara bertahap. Nah, peningkatan itu saya lihat dari sisi listening, mendengarkan. Menarik. Kemudian saya punya catatan-catatan khusus sih, Mas Windo kebetulan. Oke. Nah, dari mendengarkan, ya karena kan mendengarkan kan karena kita kan di bilingual ini encourage mereka untuk belajar itu juga secara time to time gitu. Jadi pada saat mereka mendengarkan itu mereka bisa mencatat progres mereka. Misalnya untuk listening bisa didengarkan 1 sampai 3 lebih dari 1 kali gitu ya. Mereka mendengarkan. Kemudian begitu pula dengan latihan, mereka bisa mencatat vocab-vocab yang sekiranya mereka baru tahu gitu, dan itu membantu sekali gitu. Itu progresnya sih yang sangat cukup terlihat gitu di Indonesian 2928 juga sih, Mas Windo. 28 juga ya. Tempat nanya gitu, katanya kosakata bertambah, pemahaman reading jadi lebih cepat mengerti. Kemudian ketiknya juga terbiasa dengan pronunciation-nya gitu ya, misalnya yang aksennya American accent gitu, berbagai pengucapan. Ya walaupun belum sempurna 100%, tetapi mereka merasakan perkembangan itu dibandingkan sebelum menggunakan bilingual. Oke, nah kalau kita ngomongin tadi itu kan hal-hal menariknya ya. Kalau misalnya nih Miss, saya tanyain tentang tantangan nih. Tantangan apa sih yang paling sering dialami mahasiswa saat menggunakan bilingual? Nah, menarik sekali pertanyaannya, Mas Windo. Jadi memang tantangan yang pertama itu dulu ya, Mas Windo ya. Saya membahas dulu yang awal. Kita lihat sampai saat ini. Memang secara misalnya level basic ya. Kalau yang sudah advance mungkin mereka sudah terbiasa lah ya dengan soal-soal yang sulit gitu. Tapi yang di basic saya concernnya yang misal contoh level A. Mereka bilang bahwa Miss ini vocab-vocabnya sulit sekali gitu. Dan ya mungkin kayak belum pernah nemu gitu. Jadi mereka memang sempat ke bilingual on the spot di kami di Bandung gitu, bertanya ini artinya apa ya gitu. Kemudian saya bilang coba dicari lagi glossary-nya, kan ada list-list juga ya di bilingual ya Mas Windo ya, kosakata gitu. Coba dibaca lagi, diulang, kemudian dipahami lagi dari kalimatnya, dari teksnya, readingnya, itu kalian bisa dapat loh artinya apa gitu kosakata itu. Kemudian coba di pelafalannya diucapkan. Nah itu memang challenging pada saat itu. Kemudian listening juga ternyata awalnya itu mereka kayak apa ya ini pelafalan aku nggak nangkep gitu Miss. Tapi coba dengerin lagi berkali-kali.
akhirnya bisa. Itu kalau dari segi bahasa, konteks skillnya, kemampuan. Oke. Tantangan selanjutnya itu mungkin dari teknik. Mungkin awal kayak mereka menyampaikan kayak ada masalah teknik dan sebagainya. Mhm. Tapi itu semua bisa kita atasi karena kan kita sudah memiliki tim yang solid. Mhm. Misalnya dari segi operasional, Mhm. tim IT juga, konten. Jadi tidak yang lama, sekarang pun sudah teratasi dengan cepat. Itu sih kalau di Bandung ya tantangannya. Ya. Oke. Biasanya Miss, kesalahan apa sih yang dilakukan mahasiswa kalau misalnya di semester awal nih? Iya. Kalau dari saya dan tim melihat time management. Oke, time management ya sudah jadi Sebenarnya hal umum ya. kalau kita disiplin dan rajin, saya men-challenge contoh ya Mas Windo, ini di B29. Angka progres kelulusan itu kan saya melihat masih belum di atas kita maunya kan di atas 50%. Oke. Tapi kita punya strategi gitu. Ini mungkin supaya mahasiswa rajin gitu ya. Ternyata setelah mahasiswa kita kumpulkan dalam grup, ini ada zona kan, zona merah, zona kuning, zona hijau gitu kan, penyelesaian course mereka. Setelah kita kasih motivasi, encourage untuk mengerjakan, dibantu dengan EPC Bilingua di Prodi gitu, kita monitoring gitu, mengerjakan. Ternyata Mas Windo, ini kalau di Bandung ya, ternyata setelah kita cek, mereka tuh bukan tidak bisa mengerjakan, sebenarnya semangat dan mendapatkan banyak sekali kemampuan skill bahasa, tapi time management. Dan itu setelah kita kumpulin, akhirnya meningkat dengan cepat. Bahkan mereka semangat ngerjain, contoh 2 unit saja, itu bisa setengah hari dikerjain. Itu ada pengakuan ke kami juga ya, student di sini. Ketika kita encourage, Miss udah selesai 2 unit, 1 hari aja tuh ada yang bisa ya sambil makan sarapan ya, maksudnya ada yang lagi nggak puasa karena sekarang lagi puasa ya. Itu mereka ada yang sambil nunggu buka puasa gitu, kayak ngerjain. Nah itu bisa selesai loh Mas gitu dengan time management bagus. Iya, dan itu yang dikendalaikan kemudian banyak banget course-nya gitu. Tapi kalau kita ulet, maksudnya student kita ulet, kita juga ulet encourage, itu ternyata mereka bisa selesai sesuai dengan pas di semester 4 ini beres. Mungkin bisa jadi di semester 2, 3 kalau time manajemennya bagus, mengerjain seminggu mungkin bisa ngerjain berapa course gitu, taruhlah mungkin atau 1 minggu tidak usah banyak dulu lah. Misalnya 1-2 unit untuk yang basic, itu bisa selesai. Jadi menurut saya efektivitas waktu, time management kita itu penting dalam pengerjaan Bilingua, karena kan ini personalized learning ya. Yang mengatur pace itu adalah namanya juga self-paced. Jadi pace-nya itu dari kita. Betul. Oke, jadi boleh didengarin tuh sarannya teman-teman semua. Itu tips dan it works in Bandung, dan saya amazed gitu ngelihat. Memang saya pakai strategi gitu dengan tim, ini dibikin aja deh gitu supaya bisa monitoring dan satu-satu kita ini loh di zona ini, akhirnya mereka mengerjakan. Dan itu pun kan pasti mereka dapat knowledge terkait skill yang ada di bahasa ini ya, maksudnya pembelajaran bahasa melalui Bilingua ini gitu Mas. Sangat menarik sih gitu kalau kita punya time management yang bagus ya dalam pekerjaan. Siap, mantap, udah pasti ya. Semua yang pakai sendiri itu pasti mengatur waktunya yang paling penting. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lebih praktis nih, Miss. Kira-kira nih untuk mahasiswa, gimana caranya sih menggunakan Bilingua supaya nggak hanya sekedar nyelesain course, tapi juga bisa benar-benar memahami dan meningkatkan kemampuan bahasa. Menurut Miss Desi ada nggak insight tips ya? Tips ya Mas Windo ya? Betul. Supaya maksudnya pengerjaannya sesuai dengan target gitu ya, dan mendapatkan output yang bagus gitu ya Mas Windo ya? Outputnya jadi bukan cuma sekedar selesai aja, tapi paham gitu. Kemampuan bahasanya meningkat. Betul. Jadi gini, kalau saya melihat kondisi di lapangan gitu ya, dan saya di sini ingin memberikan tips kepada Binusian semua gitu ya, terutama yang baru-baru B29 gitu, ya B28 juga karena masih ada yang belum selesai gitu ya. Coba dibuat target mingguan. Jadi bukan sekedar deadline, requirement nih buat syarat enrichment gitu ya. Semester 4
beres gitu. Tapi kalau boleh saya memberikan masukan itu mingguan, jangan tunggu itu saya catat di sini mendekati deadline gitu. Jadi tetapkan target misalnya 1-2 unit lah minimal per minggu. Atau boleh juga nanti sekitar ya 15-30 menit lah latihan per hari gitu kalau ada waktu senggang. Terus belajar sedikit tapi cukup rutin gitu ya. Mungkin itu lebih efektif daripada maraton di akhir, karena kan belajar dari yang terdahulu kakak-kakaknya. Kita benar maraton di akhir dan jadi outputnya hanya buat syarat enrichment gitu. Iya, betul Ya, sekali. tapi kalau kita namanya juga belajar yang personalized gitu ya. Berarti kan di diri kita nih, gongnya tuh ada di diri kita. Gitu. Jadi di situ kita mengatur pola belajarnya, diatur waktunya setiap minggu berapa menit, berapa jam lah gitu ya. Terus catat kosakata baru. Itu penting karena ya Mas Windo, mungkin agak panjang, saya nggak apa-apa panjang yang di bagian Nggak apa-apa, Mas. Ya penting. Karena saya dulu kuliah S1, S2 bahasa Inggris. Linguistik dan pendidikan dan linguistik. Cara saya belajar kosakata yang dari zero, benar-benar saya berani mengakui bahwa saya dulu, walaupun saya dari kelas bahasa waktu SMA, tetapi waktu kuliah itu luar biasa vocab-vocab yang nggak pernah saya dengar gitu ya Mas Windo ya. Saya mengatur strategi, walaupun guru mengencourage saya, tapi semua itu balik ke kita. Jadi saya catat kosakata baru, saya tempel dulu di tembok gitu ya. Kenapa nggak apa yang saya lakukan ini bisa dilakukan di Bilingwa? Jadi kosakata baru yang teman-teman dapat di Bilingwa itu kalian bisa catat latihan gitu ya. Walaupun Bilingwa sudah menyediakan itu, tetapi kalian sendiri juga harus mencatat, membuat list pribadi vocab-vocab itu dan membuat contoh kalimat sendiri dengan vocab-vocab itu. Terus diulang untuk apa? Membantu memori jangka panjang. Nah, platform ini kan sangat membantu ya, sudah diberikan list kosakata, vocab, glossary dan sebagainya. Kitalah yang tinggal praktis melalui kosakata itu. Nah, demikian untuk kosakata. Kalau untuk audio atau kita memperhatikan pronunciation dari listening, kan ada fitur listening. Dengarkan berkali-kali, seperti kita menonton film western movie lah ya. Kita kan kalau dulu dosen saya bilang, coba jangan pakai teksnya dulu deh, coba lihat cara pengucapannya atau ditonton tanpa adanya teksnya gitu. Kita nggak usah pakai subtitle ya. Ya, subtitle gitu. Jadi kita cuma dengar, sama listening juga kita dengerin 2-3 kali gitu. Itu kan maksudnya didengerin aja, nggak usah lihat dulu subtitlenya gitu, didengerin. Terus kita ikuti pengucapannya. Itu tekniknya kalau di bahasa Inggris itu namanya teknik shadowing. Ya kan, kita itu bisa dicoba ya teman-teman B28, 29 gitu. Terus rekam aja suara sendiri untuk evaluasi dari situ. Ya, ini sangat membantu meningkatkan pronunciation dan kepercayaan diri. Jadi platform Bilingwa yang kita bisa dengarkan conversation-nya gitu di listening, di fitur listening, kita coba juga gitu, latihan. Nah, itu. Kemudian kenapa sih powerful menurut saya Bilingwa ini ya? Karena melatih kita untuk real comprehension, bukan hanya membaca teks, tetapi memang kita melihat, oh ini teksnya tuh menceritakan tentang ini, gitu. Nah kita bisa tahu jalan apa ya, membaca secara scanning, skimming, itu teknik di situ. Terus kita tahu, ya nanti siapa tahu pada saat teman-teman ngerjain TOEFL, IELTS gitu ya, membantu loh, gitu, sangat membantu gitu. Dan biasanya kita kan cuman sekedar ngerjain gitu, tetapi ternyata dengan ini fitur-fitur ini sangat membantu sekali untuk peningkatan bahasa Inggris. Dan juga terakhir Mas Windo, kita kan punya fitur feedback ya, review jawaban. Nah, menurut saya kenapa penting? Karena di sini mahasiswa atau binusian itu bisa memperbaiki jawaban itu sampai skor kita bagus, benar nggak? Betul. Ya kan? Kita bisa ngulang, bisa dapat 70 jadi sampai 100, atau ini salah, incorrect, kita sampai menjadi jawaban kita correct. Saya rasa itu merupakan strategi yang menarik dan bagus untuk pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, karena kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jangan hanya salah jawabannya, cari-cari jawaban yang benar, tapi dengan kesalahan itu kita tahu, ternyata bukan yang ini ya, baiklah kelemahan saya ada di sini, next saya cara penulisan atau
kurang tubi apa, model apa, oh saya belajar. Jangan hanya incorrect itu dijadikan kayak oh ya udah cari jawaban benar gitu, tetapi menjadi feedback atau review dari kita bahwa ini kekurangan, kita perbaiki lagi. Kalau saya itu sih Mas Windo tips-tips dari saya sih. Banyak tadi, udah cukup lumayan banyak nih dari masalah time management, vocabulary, terus kemudian teknik shadowing tadi ya dibilang sama Miss Desi, dan tadi itu ngebahas tentang gimana caranya feedback itu membantu kita belajar. Nah sekarang kita masuk ke tentang tujuan jangka panjangnya nih Miss. Kita tahu nih kalau kemampuan bahasa itu sering jadi salah satu faktor penting dalam dunia kerja dan pengembangan diri gitu ya. Menurut Miss Desi nih, seberapa besar sih peran kemampuan bahasa dalam perjalanan mahasiswa setelah lulus nanti? Dan bagaimana Bilingwa dapat menjadi fondasi awal untuk membangun kesiapan tersebut? Nah ini pertanyaan yang sangat menarik, saya suka sekali pertanyaan ini. Karena supaya mahasiswa kita semua Binusian makin termotivasi dan aware bahwa bahasa itu penting, foreign language itu penting. Ya karena begini, level yang kita pakai, mapping kita di Bilingwa itu, correct me if I'm wrong ya Mas Windo, karena saya tim dari awal di Bilingwa, jadi kita memang awal sekali itu bersama tim dulu dengan Pak Irfan dan tim-tim teman-teman lainnya, kita menggunakan berbasis CFR, International Curriculum, betul kan, level mappingnya. Jadi kita memang sudah mengarah ke sana gitu ya, udah sangat advance gitu. Dengan ini kemampuan teman-teman ditambah dengan adanya pembelajaran di Bilingwa ini untuk bahasa language, itu diharapkan memiliki kemampuan yang semakin berprogres gitu, level up. Kenapa? Karena kita bisa menilai bahwa perkembangan kemampuan dalam Bilingwa ini bahasa ini secara objektif, tidak dibuat-buat gitu. Memang itu kemampuan teman-teman berprogres gitu. Dan diharapkan juga tidak hanya lulus atau requirement untuk academic engagement gitu. Itu bagus, tetapi di situ juga outputnya untuk lulusan binusnya gitu loh Mas Windo. Jadi tidak melulu hanya melihat bahwa gue atau aku gitu ya, skill gue harus bagus nih gitu. Untuk supaya maksudnya skill gue bagus dan gue atau aku gitu bisa masuk bisa enrichment aja gitu. Jangan hanya karena skill bagus untuk enrichment aja, tetapi itu juga oke, tetapi jadi output graduate lulusannya nanti gimana gitu. Nah, misalnya kalian teman-teman bisa bekerja di global, perusahaan asing dengan memiliki kemampuan bahasa yang bagus gitu. Dan juga yang kedua bisa menulis jurnal internasional. Nah karena lulusnya kalau di Binus ini kan ada juga jurusan yang wajib menulis publikasi ilmiah. Salah satu contoh di prodi kami di Bandung ada Creative Partnership. Saat ini syarat lulusnya adalah submit accepted jurnal Scopus gitu. Ini sudah research, tapi kenapa? Apa hubungannya dengan kemampuan berbahasa untuk segi penulisan akademik? Sangat penting dong, karena dalam kepenulisan itu kan ada grammatical. Iya dong Mas Windo, karena kan kita belajarnya di Bilingwa juga ada writing, ada grammar, ya kan? Nah itu penting gitu. Itu juga memacu kita untuk menulis dan kita bisa accepted jurnal kita di publikasi internasional. Itu udah sesuai kan dengan tujuan Binus, selain tadi bekerja di dan juga beasiswa luar negeri, bisa lanjut studi S2. Dan Binus memiliki program study abroad untuk enrichment. Nah justru relate, karena kan Bilingwa syaratnya untuk enrichment. Mungkin teman-teman yang mau ngambil track study abroad, dengan adanya pengajaran di Bilingwa ini, belajar bahasa asing, juga membantu teman-teman nanti untuk melakukan study abroad di luar. Gitu. Penting sekali. Dan peluang kerja, peluang kerja yang penting tadi saya bilang yang paling penting juga adalah tidak ketinggalan bekerja di global, di mana perusahaan-perusahaan multinasional. Teman-teman bisa tinggal kerja di luar negeri, ya kan? Itu penting. Mungkin di China, karena kita kan punya fitur bahasa Mandarin juga. Betul. China sekarang global marketingnya udah sangat luas. Jadi apalagi Jepang gitu kan, Japanese. Nah di era globalisasi ini dan digital, batasan itu semakin tidak subjektif gitu, sangat objektif dan sangat luas untuk kemampuan. Jadi
berani jamin kalau mahasiswa memiliki kemampuan bahasa yang bagus, itu peluang berkarirnya, peluang studi di lanjutnya itu sangat besar, luas. Siap, Ya. mantap sekali. Oke, seperti kita pertanyaan-pertanyaan sudah habis sampai di sini mungkin Miss Desi. Terima kasih banyak Miss Desi atas insight dan sharingnya yang bermanfaat hari ini. Teman-teman Bilingwa mungkin yang baru mulai, ada yang mungkin baru mulai ya, yang belum mulai bersama Bilingwa ataupun yang sudah menjalaninya, semoga episode ini membantu kalian melihat Bilingwa bukan hanya sebagai platform tapi juga sebagai partner belajar di pelajar akademik kalian. Nah, jadi belajar bahasa bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas nih teman-teman, tapi juga tentang membangun kebiasaan, meningkatkan kepercayaan diri dan mempersiapkan masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih Miss Desi. Sampai bertemu di episode Terima kasih Mas berikutnya Windo, teman-teman. sampai ketemu lagi. Iya.